Disiarkan langsung dari Inggris, gue Windri. Gue Ujang. Dan sekarang kamu balik lagi di podcast kami di Non an Expert. Yeay! Okay, first of all kita mau ngucapin Happy New Year. Karena nggak berasa kita udah melewati tahun 2020 dan kita masuk ke tahun 2021. Wow! Yeay! Meskipun 2020 tuh serasa kayak sekejap mata banget gak sih, Queen? Apalagi dengan pandemi COVID-19 itu benar-benar kayak tahun yang berat nggak sih sebenarnya buat semua orang, nggak cuma kita sebagai student. Semua orang. Yap, tapi kayak bahkan kita sebagai student pun kita ngelihat ada perubahan yang sangat berbeda dari sistem pelajaran, terus kayak penelitian dan sebagainya. Aduh, ya ampun, belajar dari Zoom tuh gak enak banget gak sih, Jang? Gak enak banget sih. Sebenarnya ya bagus sih, kita nggak harus kemana-mana, nggak harus kayak siap-siap pakai baju rapi-rapi. Tapi tetap aja sih kayak rasanya beda sama interaksi langsung dengan orang face to face gitu. By the way, anyway, Busway, wow. Nah, kita baru aja ngelewatin satu masa-masa holiday yaitu Christmas dan New Year. Nah, gue pribadi kan sekarang gue di Brighton dan kita sekarang lagi Tier 4, jadi nggak bisa kemana-mana. Semua acara Christmas batal. Sedih banget sih. Nah, kalau Jang sendiri waktu ngelayain Christmas, apa sih kegiatan yang dilakukan? Sama sih, mungkin sebenarnya kan kemarin tuh dibilangnya sama Boris Johnson kita bisa ngerayain Christmas kan ya, dan tahun baru, meskipun kita masih ada pandemik saat ini. Tapi kemudian tiba-tiba kayak beberapa hari sebelum Christmas itu tiba-tiba diberlakukan Tier 4 untuk beberapa daerah, salah satunya Oxford juga. Jadi semua rencana gue tuh gagal gitu, Wen. Jadi tiba-tiba gue yang mau tinggal di rumah teman, yang tadinya mau berangkat tanggal 23, jadi semuanya tuh harus packing 18, jadi malam-malam sebelum jam 12 itu langsung teman gue tuh jemput dan cabut ke rumahnya dia. Jadi bener-bener hektik banget dan gak sesuai dengan ekspektasi banget sih. Yang nyesek lagi di gue sebenarnya kayak gini, kalau gue sih sebenarnya tanggal 19 rencananya, jadi tanggal 19 itu kan ada pemberitahuan kalau misalnya tanggal 20 itu London lockdown. Nah, gue itu pas banget tiketnya tanggal 20. Oh my god. Nyesek banget, sumpah. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Ya udahlah, kita ngeplay aja lah ya gitu. Banyak banget orang-orang yang kayak ngerubah rencananya tuh tiba-tiba gitu loh. Ada kayak temen gue juga udah beli Turki gitu. Jadi makanan ya Turki, ayam kalkun yang gede, dan harus diambil di salah satu tempat karena di tempat yang dia mau ambil itu udah Tier 4, jadi dia nggak bisa ambil Turki itu. Terus ada temen gue yang di sana, jadi temen gue yang ambil. Tapi ya itulah, semua rencana jadi berubah gara-gara pandemik. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran kira-kira gimana sih keadaan UK, ya kira-kira sesedih itulah keadaannya, sesedih itulah keadaan kita sekarang. Nah, anyway, ada berita terbaru apa nih dari Ujang yang lagi PhD di Oxford? Meskipun memang berita tentang pandemi itu selalu menghiasi berita-berita, layar berita kita ya, di HP maupun di laptop, tapi juga banyak banget sebenarnya, Win, kemajuan-kemajuan yang kita alami. Salah satunya itu adalah electric car. Ternyata sekarang itu orang-orang di berbagai negara ya sudah mulai menyadari pentingnya untuk awareness terhadap climate change kita. Jadi banyak banget orang-orang yang sekarang udah mulai berpikir gimana caranya kita menggunakan sustainable energy. Salah satunya itu adalah menggantikan mobil biasa dengan menggunakan electric car. Nah, salah satu tokoh atau orang yang sangat berperan penting dalam electric car ini adalah Bapak Elon Musk, yang ada hubungannya juga nih. Bener banget. Sekarang ini Tesla, ini mobil miliknya Elon Musk itu, kalau misalnya teman-teman main saham, itu udah ada di posisi tertinggi banget. Jadi kalau kalian investasi di Tesla itu udah bakalan tajir banget sih sekarang. Nah, betul banget. Yang kebetulan juga gue tuh ngelihat ada salah satu artikel kalau misalnya memang sustainable trend gitu emang lagi hits banget, kayak contohnya mereka lebih milih barang-barang go green, termasuk mobil gitu. Jadi wow, hebat banget. Termasuk mobil. Nah, yang berhubungan banget dengan mobil listrik ini adalah baterai, Win. Nah, salah satu produsen baterai ini yang akan diekspektasi menjadi salah satu produsen baterai terbesar itu adalah Indonesia. Karena Indonesia itu punya cadangan nikel yang sangat tinggi. Nah, jadi Elon Musk ini masih ada bidik Indonesia akan mulai di bulan Januari ini 2021 untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk produksi baterai.
buat Tesla. Nah, selain itu juga Elon Musk ini akan bekerja sama dengan utamanya SpaceX milik Elon Musk ini akan bekerja sama di Indonesia untuk menjadikan Indonesia itu sebagai rocket launch site-nya. Jadi nanti penerbangan SpaceX ini akan dilakukan di Indonesia, Win. Dan Keren akan banget mulai gak dilaksanakan sih? 2021. Iya, keren banget. Dan gue tuh kayak ngerasa seneng aja gitu Indonesia mulai dilirik bagi para pengusaha-pengusaha dunia gitu. Nah, Karena tapi sebenarnya gimana sih, uh, kalau misalnya kita mm-mm, sebagai pelajar Indonesia tuh sering banget ngerasain, kalau misalnya kita bilang, kalau kamu dari mana? Kita ngomong kita dari Indonesia. Kayak, mm-mm, gitu, gitu. Indonesia tuh apa ya? Begitu kita ngomong Bali, mereka pada tahu iya, gitu. Jadi kayak, udah saatnya nih negara kita unjuk gigi, ya nggak sih? mm-mm. Iya banget, dan sebenarnya di sini aja ya, kemarin gue sempat ngobrol tentang Olimpik nih, karena kan Olimpik di Tokyo dibatalin ya 2020, dijadiin 2021. Terus kayak gue sama temen gue tuh ngeliat gitu, kira-kira atlet Indonesia tuh ada di posisi mana sih di Olimpik ini? Sebenarnya kan yang atas tuh kan Amerika, Inggris, padahal kan Indonesia negara gede tapi ada di bawah, terus kayak Indonesia bisa apa? Terus kayak gue ngerasa sakit hati gitu sih dengernya. Nah, kan electric car ini mulai happening banget nih ya, Win ya. Sebenarnya menurut lu Yap. electric car ini di Indonesia bakalan prospek gak sih di masa depan? Wow, ini pertanyaan sulit sih sebenarnya. Karena, jujur ya, gue kan tinggalnya di Banjarmasin. Gue dari kota Mm-mm. Banjarmasin, di Pulau Kalimantan. Itu aja tuh mati lampu seminggu sekali. Ah, Gimana serius lu? caranya, sumpah, jadi gimana caranya orang bisa ngecas baterai listrik? Padahal solar aja nyarinya di kota aku tuh susah banget. Mungkin it's maybe happen like Mm-mm. in 10 years. Tapi kalau sekarang tuh susah banget sih kalau menurut gue. Lu bayangin aja ya, Jan ya. Mm-mm. Kita aja kalau misalnya mau nge-tweet, misalnya mau nge-post Instagram, ngomongin tentang, mengkritisi tentang pemerintah aja tuh sekarang susah. Apalagi kalau ngomongin soal kayak gini. Make sense nggak sih kalau menurut Ujang sendiri, make sense nggak sih? Nah iya sih, dibalik dari semua mimpi-mimpi yang mau dilaksanakan, ternyata kita lupa bahwa sebenarnya banyak banget hal-hal di Indonesia itu yang masih restriktif. Terus, Yang banyak banget orang, apalagi sekarang ada undang-undang tentang ITE itu ya, yang makin membuat orang tuh takut untuk mengemukakan pendapat. Dan menurut gue itu menjadi salah satu, itu kayak pedang bermata dua gitu sih. Satu, itu bagus untuk kayak menangkal berbagai macam berita hoax yang mungkin aja banyak banget disampaikan oleh orang-orang kan di Indonesia. Tapi sisi buruknya juga orang-orang jadi takut untuk mengekspresikan pendapatnya, Win. yang lucu lagi tuh sebenarnya undang-undang ITE itu maksud aku tuh kayak punya muka dua sama Mm-mm. hak kebebasan berpendapatnya kita gitu. Karena kan kita sendiri Mm-mm. sebenarnya hak kebebasan berpendapat itu sudah diatur bahkan jauh sebelumnya di Mm-mm. Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di Undang-Undang ITE sendiri itu kayak semacam kayak mencekik kita supaya kita itu lebih hati-hati untuk mengucapkan kata-kata. Benar sih, tapi di satu Mm-mm. sisi kok jadi aneh gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat, apalagi kita sebagai pelajar di UK, kita ngerti banget nih kalau misalnya di UK, Mm-mm. mereka bisa ngerevisin apapun gitu loh, apapun tentang pemerintah, tentang segala macam, tentang sistem BPJS di sini yang kacau Mm-mm. balau, padahal di sini kalau menurut aku tuh Mm-mm. nggak jelek-jelek banget gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia coba, kayak Iya. gimana banget. Nah, itu Gue sampai, inget banget, Win. Gue inget banget ada berita kemarin itu zaman-zaman ketika lagi hot-hotnya pemilihan presiden ya. Bahkan membuat karikatur presiden atau membuat karikatur gubernur itu jadi masalah loh, Win. right, akhirnya memunculkan satu pertanyaan sih yang menurut gue pribadi, nggak cuma gue aja yang harus berpikir ini, nggak cuma Ujang aja, tapi ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Yaitu, bisa nggak sih di Indonesia kita bebas berpendapat? Bisa nggak sih kita punya hak berbicara? Bisa nggak sih kita bisa mengkritisi pemerintah secara gamblang seperti yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi? Nah, dalam 15 menit atau 20 menit ke depan kita bakalan ngomongin ini, guys. Nah, jadi kalau menurut kalian apakah bisa atau enggak, bisa mungkin kalau misalnya kalian punya pendapat lain, bisa langsung ditulis aja di komen atau di Instagramnya Radio PPI UK. Atau kalau misalnya kalian punya pendapat-pendapat yang cukup berbeda dari pendapat gue dan juga pendapat Ujang, bisa kok langsung DM pribadi. Mungkin kita itu benar-benar open minded, jadi silahkan aja mengkritisi karena kita suka banget berdiskusi. Betul nggak sih, Jan? Betul banget, because we're not an expert, but we want to be an expert. True. Oke, kita ngomongin dulu tentang satu poin pertanyaannya. Nah, kenapa sih kalau menurut gue, kalau kita ngomongin tentang hak kebebasan berpendapat, pertanyaan pertama, kenapa sih kita nggak bisa bebas di Indonesia? Pasti kan kita harus nanya kenapa, why? Nah, kalau menurut Ujang sendiri, kenapa?
Sebenarnya menurut gue ini ada campuran sih, Win. Dan kalau kita lihat dari sejarah Indonesia ini sebenarnya berubah-ubah kan ya. Dan Indonesia mulai berdemokrasi itu kan setelah runtuhnya Soeharto ya di tahun 1998. Jadi mulai saat itu ada reformasi, kemudian demokrasi udah mulai berkembang karena banyak banget kebebasan kita yang direpres ketika zaman Soeharto. Nah, banyak banget kebebasan kita juga yang lebih tinggi sebenarnya sebelum zamannya Soeharto. Jadi ini menurut gue tuh kebebasan di Indonesia itu mix banget karena kita negara kita juga belum terlalu tua juga kan ya. Tapi salah satu hal yang menurut gue itu menjadi keterbatasan kenapa kita ini tidak bisa bebas banget di Indonesia itu karena tradisi kita sih. Yang menjadi tradisi kita itu yang orang-orang selalu bilang, lah misalnya gini, Win, kayak gue pengen pakai bikini, bukan gue sih, misalnya cewek gitu ya, pengen pakai bikini. Misalnya gue mau pakai bikini Misalnya gitu. Windri gitu, karena gue nggak pakai bikini ya. Bebas gitu, lo pakai bikini di jalan. Tapi kan orang-orang pasti bilang, ini kan budaya timur, lu nggak bisa kayak gitu. Dan selalu ada iming-iming budaya timur. Atau misalnya dengan agama gitu, Win. Kayak misalnya, haram, sekarang kamu haram gitu. kayak gitu, kayak lu nggak bisa kayak gini, lu nggak bisa kayak gitu. LGBT misalnya, kayak lu nggak bisa pegangan tangan cowok sama cowok karena itu bukan budaya kita gitu. Menurut gue sih masih ada misunderstanding dari orang-orang yang mix banget antara agama dan budaya ketimuran yang orang-orang pegang teguh gitu, Win. Jadi itu rata-rata pemikiran yang teman-teman sebenarnya ada sih. Jadi kayak kenapa sih kita nggak bisa bebas berpendapat? Kenapa sih hak-hak kita itu di-cut gitu kan? Pertama orang pasti mikirnya karena budaya dan agama dan bla 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 bla. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ingat-ingat, apa sih yang menciptakan budaya itu? Budaya itu kan sebenarnya diciptakan oleh kita sendiri manusia yang memberikan makna terhadap ketentuan-ketentuan tertentu kan. Jadi kalau menurut gue sih si pribadi lucu. Kalau misalnya mereka bilang, ini bukan bagian kamu, bukan budaya kamu. Padahal sebenarnya kita sendiri yang menciptakan budaya itu. Jadi aneh nggak sih? Jadi kayak dua hal yang kontradiksi gitu loh. Menurut lu bisa berubah nggak sih? Kayak kita kan ada undang-undang ya. Menurut lu bisa berubah nggak sih suatu saat kayak Indonesia itu akan seperti Inggris yang sangat bebas-bebasnya gitu? Atau menurut lu nggak akan kejadian sama sekali? Nah, tapi kalau menurut gue kita harus mikir dulu, apa sih sebenarnya arti kata bebas? Ya nggak sih? Kalau kita ngomong, oke, kenapa kita bebas gitu? Kenapa kita nggak bisa bebas? Oke, mungkin karena budaya dan sebagainya. Tapi kalau menurut gue pribadi, kita harus ngerti dulu nih apa kata bebas berpendapat itu dalam konteks orang Indonesia itu gimana? Karena orang Indonesia tuh mikirnya bebas berpendapat tuh benar-benar bebas sebebas-bebasnya, padahal kan sebenarnya kayak contohnya bebas berpakaian bukan berarti kamu bisa telanjang ke kantor kan gitu. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi karena orang Indonesia itu salah mengerti apa sih namanya bebas pendapat gitu. Walaupun misalnya kita sudah diomongin tuh, kita harus bebas bertanggung jawab. Tapi orang Indo ngerti lah ya gitu, kalau diomongin sekali kan kadang suka batu, suka bebel gitu. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri sebenarnya kata bebas itu adalah kita bebas berpendapat, tapi berpendapat yang baik dan benar dengan cara-cara yang tidak menyakiti hati orang lain gitu. Nah, masalahnya orang-orang kita kan banyak kan dari kelas sosial menengah ke bawah, pendidikan juga menengah ke bawah. Jadi susah kalau misalnya kita mau mengedukasi, kalau misalnya kamu boleh bebas berpendapat, cuma bertanggung jawab ya dengan kata-katanya. Jadi kayak susah banget gitu loh kalau menurut gue. Sedangkan kalau di UK kan rata-rata pendidikan sudah menengah ke atas, bahkan tingkat ekonomi menengah ke atas. Jadi susah banget gitu loh, Jang, kalau menurut gue. Nah, tapi sebenarnya ini semua itu sudah membaik bahkan dari zaman setelah Orde Baru. Jadi dengan adanya bebas berpendapat dan juga dengan adanya hal-hal lain, sebenarnya kita tuh bukan negara yang parah-parah banget kok di hak kebebasan berpendapat di negara kita. Lucunya gitu itu ya, karena kita lucunya karena orang kita kan selalu mikir, aduh di Indonesia tuh susah, Indonesia tuh kayak gini. Padahal kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Islam lain, kita itu salah satu yang paling tinggi loh. Bener juga sih ya, kayak sebenarnya misalnya di Brunei Darussalam gitu ya, homoseksuality itu sampai dihukum sampai meninggal ya. Sedangkan di Indonesia itu masih boleh, tapi pernikahannya aja yang nggak boleh gitu ya. Bahkan kalau misalnya di Jordan, negara Jordan, yang dekat banget sama Palestina, kalau misalnya kita nih misalnya gue nge-tweet gitu, misalnya kayak, Jokowi ini bisa apa sih gitu. Itu besok gue dan keluarga gue semua masuk penjara. Gila, itu di Jordan, Win.
Sumpah, itu kejadian. Berapa kali kejadian. Di Mesir, waktu zaman Arab Mm-mm. Spring Revolution, kalau misalnya Mm-mm. ingat, Mm-mm. tuh kalau misalnya kita nge-tweet, kita nulis status aja di Facebook, masuk Mm-mm. penjara langsung. Masuk penjara. Aduh, kalau di Indonesia nggak separah itu sih sebenarnya ya. Iya, dan mereka tuh benar-benar jemput malam. Jadi jam 3 subuh. Jadi tetangga bahkan gak ada yang tahu. Oh no, wow, gue nggak mau sih tinggal di sana. Jadi Gimana? akhirnya kalau misalnya kita ngomongin, Indonesia ini susah nih apa kalau misalnya Hmm. pemerintah kita tuh kerjanya ngeblok doang. Nah, tapi kalau menurut gue sendiri kita harus pikirkan secara ya itu negatifnya. Jadi kita harus lebih kayak, Hmm. aduh, kok kita berasa kayak hidup kayak udah Hmm. kayak burung pipit gitu loh, kayak di dalam sangkar. Tapi di satu sisi lain sebenarnya kita tuh nggak jelek-jelek banget kok, dan masih ada harapan kalau misalnya suatu saat Aha. negara kita jadi bebas berpendapat Jadi ini sebebas-bebasnya. menurut pemikiran wild gue ya, pemikiran liar gue. Jadi menurut lu kebebasan di Indonesia itu semacam gak ada fondasi, Win. Kayak Indonesia tuh sebenarnya masih bingung mau apa namanya ya, mau apa ya, berfondasi kemana gitu. Apakah mau berfondasi seperti negara-negara Islam lainnya, Jordan, Saudi yang sangat strict aturan Islam, atau mau berfondasi ke negara-negara Western yang benar-benar liberal. Menurut lu Indonesia tuh kayak floating gitu nggak sih in between atau enggak kayak gitu? Iya, sebenarnya kita tuh floating in between karena kita bingung, karena nggak ada contoh yang benar-benar konkret negara yang dengan negara beragama tapi juga negara sekuler. Coba apa? Turki. Turki Amerika sekarang gimana, lagi. Win? Are you serious? Like Amerika itu kan pencetus negara demokrasi, Chay. Cuman Jadi kan kalau menurut aku, Christianity in Amerika sangat sangat kuat, Win. mereka kan boleh memilih jadi ateis, sedangkan kita nggak boleh. Nah, iya gue bingung deh. Kalau Turki gimana Turki? Kalau Turki itu rata-rata mereka kayak kita. Nah, tapi kan sekarang ingat lagi Turki lagi serem-seremnya nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita Hmm. ngomongin soal Turki juga kayak susah sih. Nah, dulunya memang Turki itu jadi negara contoh. Nah, tapi sekarang tuh kayaknya politiknya lagi nggak baik deh. Jadi nggak bisa jadi negara contoh. Hmm. Terus jadi negara contoh kita apa? Gitu. Jadi kan nggak ada. Dibilang misalnya Singapura sama Hmm. sekali hampir tidak religius. Terus Korea juga 51% tidak religius, apalagi Jepang. Kan Bujang tahu Hmm. sendiri orang Jepang gimana Benar, tidak religius benar. ya. Nah, Nggak akhirnya punya negara kita agama, tuh iya. Hmm. jadi kehilangan fondasi. Apalagi kita tuh kan sangat patriarki ya. Jadi budayanya benar-benar masih Hmm. kuat banget. Terus kayak budaya totok romo apa segala masih kuat banget. Hmm. Nah, tapi kalau menurut gue, daripada kita ngomongin soal baik jelek-jeleknya, menurut gue karena Hmm. kan kalau kita misalnya ngeliat, ini sebenarnya kita tuh ada titik terangnya kok gitu. Titik terangnya. Nah, Uh-uh. kalau menurut Ujang sendiri, kira-kira apa sih yang Hmm. bisa dibenerin dari Indonesia supaya hak asasi manusia kita itu, bukan hak asasi manusia ya, hak berpendapat kita itu jadi lebih relevan, tapi masih Indonesia gitu. Bukan jadi tiba-tiba kayak US gitu yang bisa ngomong kayak, Uh-uh. nih pip 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 dengan kata-kata Iya. sensor seenak Hmm. jidat. Nah, kalau menurut Ujang tuh kira-kira gimana sih solusinya? Aduh, agak sulit nih, Win, pertanyaannya. Menurut gue sih, kalau gue tuh karena gue sangat nyaman sekali sih dengan budaya Western ya, yang sangat liberal. Kayak lu ya sebebas-bebasnya aja lah, Yap, sesuai apa yang lu suka gitu. Tapi menurut yap. gue juga kalau kita terapkan di Indonesia agak sulit juga, karena tadi menurut gue yang lu katakan tadi menurut gue itu sangat valid ya, tentang pendidikan di Indonesia yang kebanyakan masih kelasnya menengah ke bawah. Jadi orang-orang mungkin belum bisa mencerna kebebasan seperti kebebasan di Western yang memang budayanya di sini, pendidikan di sini sudah menengah ke atas. Jadi ya kalau lu tanya gue secara pribadi ya gue lebih suka budaya Western sih, Win. Cuman menurut Betul. gue belum bisa diterapkan di Indonesia saat ini karena pendidikan tadi. Nah, jadi lagi-lagi kalau dari Ujang adalah kuncinya pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Nah, kalau menurut gue sendiri benar, karena pendidikan itu kan udah kayak dibilang window of the world ya. Jadi kalau misalnya ketika kita itu punya pendidikan yang baik, itu berarti kita akan punya tingkat intelektual satu tingkat lebih tinggi. Nah, tapi kadang teman-teman kita itu di Indonesia mikirnya kayak gini, udah ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, toh kamu nanti nikah juga. Ngapain kamu mesti kejar karir tinggi-tinggi, toh kamu nanti juga jadi ibu gitu. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi sebenarnya dari sisi pendidikan, yes itu benar. Tapi dari sisi lain adalah ketika teman-teman kita, apalagi khususnya perempuan dan wanita yang sudah punya anak yang tidak bisa sekolah lagi,
yang nggak bisa Mhm. misalnya menempuh pendidikan S2, S3 dan sebagainya, sistem pendidikan itu juga harus jalan sih. Nah, masalahnya kita kan mikirnya cuma education sama dengan schooling. Ya sekolah aja gitu. Padahal kan Mhm. sebenarnya education itu kan Oh. banyak gitu kan. Misalnya kayak contohnya ikut-ikut kayak webinar atau mungkin ikut-ikut Mhm. tau gak sih kayak sesi counseling atau mungkin kayak Mhm. sesi terus kan sekarang banyak banget tuh channel-channel YouTube yang sangat mendidik. Nah, masalahnya Mhm. di orang kita itu tidak ada keinginan eagerness to learn-nya itu nggak ada Mhm. gitu. Nah, jadi kalau menurut gue ketika kita ingin membuat teman-teman kita ini bisa berpendapat secara bebas, kita edukasi dulu supaya mereka ngerti nih gimana caranya mengucapkan dan Mhm. berpendapat yang baik di media sosial. Itu sih kalau menurut gue. Teknologi itu Win, bisa nggak sih sebenarnya teknologi ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan atau edukasi tadi? Jadi kayak misalnya gini loh Win, kalau zaman dulu kan penyampaian informasi sangat sulit ya dari orang dari luar negeri ke Indonesia. Sedangkan sekarang itu kita bebas mengakses berbagai macam informasi dari berbagai negara. Nah, karena sekarang teknologi semakin tinggi, orang-orang sekarang juga udah punya gadget dan segala macam, jadi mereka juga bisa mengakses informasi dengan sebebas-bebasnya. Akhirnya juga masyarakat sendiri akan memilih, kayak misalnya gini, oh budaya di Western misalnya, mereka misalnya jadi ateis itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, orang-orang kayak mulai tercerahkan nih, sebenarnya gue nggak beragama juga nggak apa-apa. Lihat nih di negara barat juga orang-orang nggak beragama tetap pada bisa hidup, tetap pada baik, nggak saling membunuh gitu, karena melihat dari berita informasi. Nah, menurut tuh ini informasi sekarang atau teknologi informasi yang tinggi ini bisa mengubah mindset Indonesia suatu saat. Jadi nanti kiblatnya juga akan berubah nantinya. Betul, betul. Misalnya kalau misalnya kita lihat ya teman-teman kita yang generasi, nggak tahu nih generasi yang paling Mm-mm. baru tuh yang umur Mm-mm. belas-belasan, kalau misalnya Mm. kita ngomongin misalnya kayak, kalau menurut Kak, misalnya kayak kita ngomongin, itu mindset mereka tuh udah sangat western. Exactly. Padahal padahal kita berdua yang kata orang udah sekolah di luar negeri, mungkin kita kalah Mm-mm. western sama mereka. Sama mereka. Iya. Nah itu yang gue sebut tadi, kayaknya teknologi informasi bakalan mengubah mindset orang-orang, dan mungkin juga aturan di Indonesia atau norm yang ada di Indonesia akan berubah juga suatu saat. Yes, 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 that's true. That's absolutely true. Tapi kalau misalnya kita ingat lagi, apakah itu memakan waktu yang sebentar? Tidak, pastinya tidak. Jadi kan itu akan memakan waktu yang banyak, khususnya kepada generasi-generasi orang tua kita. Mungkin mereka harus punah terlebih dahulu, baru kita bisa merasakan kebebasan Ah. berpendapat. Lagian kalau menurut gue ya, penggunaan media itu bumerang banget sih. Ingat nggak sih dulu yang ada orang ngerakit bom, waktu yang Mm-mm. kejadian yang bom Surabaya, ingat nggak sih? Bom Surabaya, iya. Salah bom Hmm. Bali ya? Ya, nah itu kan dia kan benar-benar cuma belajar ngerakit bom itu dari Telegram. Serem banget gak sih? Ah, iya, 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 iya. Dan akhirnya dia Jadi ngebom jadi kayak, bumerang juga ya. mm-mm. Jadi kalau menurut gue pribadi sebenarnya kembali lagi ke kata Ujang tadi, edukasi itu nomor satu. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi edukasi itu tidak masalah schooling, tapi tentang edukasi seseorang gitu. Banyak kok orang-orang kayak karena gue pribadi pernah ketemu ya beberapa tukang Mm-mm. ojek, beberapa Mhm. mamang gojek gitu. Mhm. Begitu kita ngomong, kita tuh bisa tahu loh dia tuh pinter banget. Misalnya dia itu smart. Dia mungkin knowledge-nya nggak banyak, Teredukasi cuma ya. Heeh. yes. Jadi mindsetnya begitu kita ngomong kayak, emang kenapa sih maksudnya kayak emang masih mau ngojek padahal kan udah jam 2 pagi misalnya gitu. Dia bilang, Mhm. ya soalnya Neng, anak apa sih kayak anak sama saya anak aku udah mau sekolah Mhm. jadi harus ngojek, kalau enggak gimana dia mau sekolah. Nah, sedangkan kita kalau ngomong sama mang gojek biasa dia bilang kayak, Ah. dia kayak ya udah biarin aja anak ngapain, biar aja putus sekolah. Nah, jadi kan maksudnya sebenarnya Wow. bahkan Mhm. dari mamang gojek yang sama, mungkin Mhm. tingkat edukasi yang sama, social class yang sama, Mhm. tapi pemikiran open minded-nya itu beda banget. Nah, cara Nah, itu karena mengubah apa orang sih, Win? Indonesia ya. Heeh, heeh. Nah, itu karena apa ya? Karena tadi yang Win dibilang itu sebenarnya education atau formal education tuh nggak berkorelasi positif dengan mindset orang. Karena orang ada yang udah PhD gitu ya, tapi mindsetnya masih juga terbelakang juga ada karena mereka nggak educated. Kuncinya apa sebenarnya biar orang-orang tuh teredukasi, Win? Gaul kalau menurut gue sih. Jadi banyak-banyak, tau gak sih banyak-banyak bergaul sama orang, jadi mengenal perspektif orang. Heeh, Dan itu heeh. dan itu sendiri yang gue benar-benar pelajarin waktu gue ke Inggris. Jadi pertama kali gue juga Mhm. ya gimana ya, kita orang Indonesia pertama kali keluar negeri kan pemikirannya masih Indonesia banget, yang kayak pakai Mhm. kacamata kuda. Gitu sampai Mhm. sini ngobrol sama orang-orang dari negara lain, ngobrol sama orang Inggris Mhm. bahkan sekalipun, akhirnya kita ngerti gitu loh kayak, oh Mhm.
dan orang kita itu, orang Indonesia itu kebiasaan menilai sesuatu hitam dan putih. Dan di dunia ini kan nggak bisa lah kita Ah, ngelihat hitam dan putih heeh, gitu kan. Nah, sedangkan mhm, kan kita itu diajarkan dari sekolah, dari agama, dari budaya, bahwa ini dosa, ini enggak gitu. Nah, mhm, membuka pikiran orang Indonesia untuk mengenal bahwa kita itu hidup di zona abu-abu itu susah banget kalau menurut gue. mhm. Itu menarik banget, Mbak Win. Karena emang bener sih, kita tuh yang diajarkan dari kecil, hitam dan putih, benar dan salah, surga dan neraka gitu ya. Iya, Nggak ada yang jadi ada di zona abu-abu. iya, jadi bisa dibilang kayak gini, cowok pakai baju pink itu boleh atau enggak? Nah, padahal kan sebenarnya itu bukan pertanyaan boleh atau enggak, itu kan hak dia Heeh, mau pakai baju gitu. Jadi kan akhirnya tuh kebiasaan orang mhm, kita itu jadi akhirnya, pertanyaannya kayak gini, "Kamu boleh nggak nge-tweet di Instagram, boleh atau enggak?" Padahal kan sebenarnya pertanyaannya bukan boleh atau enggak, tapi kamu itu siap atau tidak nge-tweet kata-kata itu di Instagram, misalnya kayak gitu. ini menarik banget sih, Win. Iya, ini orang-orang Iya. harus pada tahu ya. Dan ini nih, ngubah mindset orang dari black and white ke gray area ini yang masih menjadi tantangan ya. Yes, dan sekali kalau menurut gue kita itu bisa mengubah mindset ini ke gray area, kita bisa me jadi kalau misalnya kita udah sekali bisa mengenal mindset mereka, otomatis kita kan bakal bisa toleransi gitu. Misalnya contohnya, Mhm, kita kita tahu nih misalnya teman-teman yang LGBT misalnya kayak gitu, atau teman-teman mhm, yang memilih untuk tidak beragama, itu kenapa mikirnya kayak gitu? Ketika kita bisa mengerti dan kita tidak judging, akhirnya kan kita punya mindset yang lebih terbuka mhm, gitu. Dan akhirnya kita lebih 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 bijak gitu menanggapi sesuatu. Nah, ketika proses ini dilakukan misalnya mhm, terus-terusan, otomatis kita akan lebih terdidik dalam tanda kutip. Jadi kita akan lebih bijak mhm, kalau misalnya mau ngomongin tentang LGBT gitu. Orang-orang pada bilang, oh ini nih gay itu dosa, gay itu haram, heeh, atau mungkin heeh, babi itu haram dan sebagainya, alkohol itu haram. mhm, Nah, mungkin haram buat kamu, tidak haram buat saya gitu. Jadi kalau misalnya mhm, jadi akhirnya karena banyak negara-negara Islam pun yang sebenarnya sangat sekuler gitu loh. Jadi iya, itu sebenarnya kan dibilang apakah ini tentang agama? Kalau menurut gue mhm, pribadi enggak. Kalau ngomongin soal budaya, loh kita harus ingat loh budaya Indonesia itu sangat welcome, sangat-sangat friendly. Kok belakangan jadi jahat heeh, banget ya gitu. Jadi kan iya, berasanya kayak mhm, kok belakangan jadi jahat banget. Padahal dulu kan kalau waktu kita masih kecil tuh budaya kita tuh sangat toleran. Kok sekarang nggak ada tolerannya? Nah, jadi mhm. kalau menurut gue pribadi sebenarnya apakah itu tuh sebenarnya kembali dari budaya dan sebagainya? Enggak. Jadi kebebasan berpendapat itu kembali lagi ke gimana seseorang itu bisa menanggapi apakah kamu siap berpendapat atau Nah, tidak. luar biasa, gue belajar banyak banget dari lu nih, Win. Ini Wow, ini wow, wow, ini wow, ya, wow. pandangan baru. Nah, menurut lu, ini gue ada pertanyaan liar lainnya nih. Jadi gini, sebenarnya ketika masyarakat Indonesia mulai memiliki pemikiran yang berbeda dari pemikiran orang-orang tua zaman dulu, menurut lu akan ada perubahan juga nggak di undang-undang kita? Karena kan undang-undang itu muncul dari fenomena kan yang ada di Mhm. masyarakat, membuat Ya. aturan karena masyarakat itu sendiri yang meminta. Contohnya nih ada di undang-undang yang tentang pasal 28J ayat 2 UUD Mhm. 1945 yang mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, Mhm. nilai-nilai agama, Mhm. keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, di situ disebutkan sebenarnya kita bebas nih menurut pasal 28J, tapi ada pembatasan yaitu nilai-nilai agama dan keamanan dan Mhm. ketertiban umum. Ada nilai-nilai agama di sana. Nah, ada orang-orang yang berpendapat kalau misalnya LGBT itu nggak bebas di Indonesia karena dia itu melanggar nilai-nilai agama. Nah, menurut lu gimana, Win? Oke. Nah, kalau menurut gue pribadi ya, kita harus kita harus ngerti. Karena kan ini pertanyaannya adalah apakah hukum kita itu masih bisa berubah atau enggak? Karena kalau menurut jurnal yang gue baca adalah sebenarnya hukum itu bisa eksis, tapi hukum itu tidak akan mengubah tatanan sosial. Nah, contohnya misalnya kayak gini, hukum yang Mm-mm. melegalkan pernikahan LGBT dan misalnya contohnya hak-hak orang berkulit berwarna di Amerika itu sebenarnya sudah ada di zaman itu sebenarnya sudah ada di zaman 1990-an. Tapi sampai sekarang kita Mm-mm. masih bisa lihat itu ada campaign Black Lives Matter, ada campaign Mm-mm. macam-macam kayak Asian Lives Matter, bla 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 bla. Mm-mm. Kenapa? Padahal kan logikanya, lah itu kan udah 20 tahun terusnya ada. Tapi kok kenapa nggak Mm-mm. berubah ya tatanan sosialnya? Mm-mm. Nah, karena sebenarnya uh,
teman-teman mesti tahu kalau misalnya dengan adanya law atau dengan adanya peraturan itu Mm-mm. tidak akan maksudnya mungkin akan berkorelasi tapi sedikit, tidak banyak. Jadi sebenarnya sosial sendiri yang Mm-mm. akan harus mengubah society. Misalnya contohnya makanya tuh kalau Mm-mm. pentingnya tokoh-tokoh agama untuk merangkul masyarakat, misalnya contohnya misalnya Ha-ha. kiai atau mungkin imam untuk merangkul karena Mm-mm. sebenarnya mereka itu lebih powerful daripada hukum untuk mengubah sosial. Nah, Hmm. tapi kalau misalnya kita ingat ke Indonesia sendiri, coba deh, Mm-mm. Ujang ingat-ingat. Sebenarnya Mm-mm. hukum di Indonesia itu asalnya dari mana? Tahu nggak? Dari Belanda. Yes, jadi sebenarnya hukum Indonesia itu asalnya dari Belanda. Dan Mm-mm. walaupun kita sudah berubah berkali-kali, udah nggak kehitung Mm-mm. berapa kali, tapi Tetap aja ya tetap aja ada gitu. aturan Belanda. Oh iya juga Jadi benar-benar. contohnya misalnya kayak gini, misalnya ya, Ujang nanam pohon mangga, akarnya mangga Mm-mm. nih. Terus habis itu Mm-mm. Ujang potong semua, terus habis itu pupuknya diganti pupuk buat pohon duren. Mm-mm. Berharapnya bakal keluar buah duren gara-gara pupuknya Mm-mm. duren, padahal akarnya Mm. akar pohon mangga. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa dong, karena kan akarnya akar mangga. Oh gitu ya. Nah jadi berarti sebenarnya hukum masih bisa berubah ya, Hukum sesuai masih dengan bisa tatanan berubah, sosial yang ada. tapi sosialnya bisa berubah atau enggak? Itu pertanyaannya. Teng ting Dang, eng. dang, dang. Misalnya contohnya kayak gini. Oke, kita bikin yang gampang aja. Misalnya, hukum KDRT, hukum perlindungan hak dan hukum perlindungan wanita dan anak itu Mm-mm. sudah ada jauh-jauh dari tahun 2000 awal bahkan udah ada dari Udah ada zaman ya. Presiden Mega udah ada. Mm-mm. Tapi berapa banyak wanita yang berani speak up ke publik bahkan nelpon polisi kalau misalnya dia dipukulin sama lakinya? Ih, nggak ada loh. Nggak Orang ada. pada bilang apa? Jangan ngomong, aib, itu aib. Heeh. Padahal Dan sebenarnya hukumnya udah ada. mm-mm. Dan orang itu nggak mau wanita ya utamanya ya, perempuan tuh nggak mau mengungkapkan ketika mereka dinodai atau misalnya apa ya dinodai begitu ya, karena takut kayak ini si ceweknya nih yang masalah gitu ya. Karena dia bilang, kamu pakai baju sih kependekan, atau ini nih Heeh. ceweknya nih ngejilat nih apalah lah gitu, pokoknya ceweknya nih yang Mm-mm. nge-flirting sih gitu, atau dia Mm-mm. ngapain lah gitu ceweknya. Nah, masalah-masalah kayak gini nih yang sebenarnya kita masih ingat. Nah, kalau misalnya kita sambungin lagi ke hak kebebasan pendapat, yang Mm-mm. sebenarnya punya korelasi paling signifikan adalah ketika kita bisa ngomongin, oke, kita mau nih, mesti kayak, oke, kita udah tahu kenapa, tadi kita udah jelasin, apa, kita udah bisa Mm-mm. ngomong. Nah, gimana cara kita ngubahnya? Kita dari tadi kita repeat, kalau misalnya edukasi itu penting, iya, tapi lebih penting Mm-mm. lagi gimana caranya sosial itu sendiri menanggapinya. Contohnya misalnya kayak gini, pernah nggak sih bokap nyokap lu Mm. marah gitu misalnya kayak, udah nggak usah ngeritik pemerintah, ngapain sih? Mm-mm. Pemerintah kan pemerintah tuh dikritik juga nggak bakal bener. Nggak ada rubah, nggak ada hasilnya. Lu nggak akan Hmm. jadi kaya lah lu kalau ngeritik pemerintah gitu ya. Nah, kata-kata yang kayak gitu Heeh. tuh yang sebenarnya yang bikin akhirnya gitu itu jadi nggak bisa berpendapat karena society sendiri yang neken. I see. Iya juga ya, kayak udah lah ngapain lu ya ngerti-ngerti pemerintah, lu gak akan kaya juga gitu kan. Misalnya kayak contohnya kayak gini, kayak ngomongin misalnya kayak, aduh padahal kan misalnya kayak, aduh ketika kita punya aspirasi yang menarik gitu, orang pada bilang, aduh ngapain sih lo mau jadi politikus ya? Iya juga ya. Iya kan? Nah, akhirnya tuh sebenarnya kebebasan pendapat itu tidak hanya ditekan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah mungkin ada menekan dan lebih baik dan masyarakat mungkin ada menekan kayak apalagi misalnya kayak Twitter yang sensitif gitu yang berbau menyindir segala sesuatu itu mungkin ada tekanan dari masyarakat. Orang pada nge-reply kayak apaan sih lo, bla 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 bla. Bahkan orang bisa melemparkan kata-kata jahat gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut gue pribadi, coba dibandingin antara hukuman dari undang-undang IT, maksudnya undang-undang IT, dengan hujatan-hujatan netizen. Lebih sakit yang mana? Hujatan netizen dong. Nah, akhirnya kembali lagi kan ke sebenarnya kita itu nggak bisa bebas pendapat bukan karena undang-undang dan bukan karena pemerintah kok, tapi karena sosial yang nge-repress kita. Wow, ini menarik banget sih. Menarik karena banget. rakyat 62 sangat produktif dalam media sosial. Jari-jarinya itu loh, Aduh. jari-jarinya. Nggak bisa sensitif, dikit aja ya udah kayak, udah banyak serbuan masyarakat kan.
gue tuh sebenarnya waktu awal-awal kesini ke UK, ketika gue ngepost di Instagram gitu ya tentang apa ya namanya ya budaya-budaya di Inggris yang begitu wild dan bebas, awalnya gue dapat banyak banget komen kayak ini apa sih, ini nggak sesuai dengan budaya kita, lo ikut-ikutan ya hati-hati lo, ini kan gini. Terus kayak sekarang udah 2 tahun tinggal di sini kayak gue udah bodo amat gitu. This is me. True. Dan Yeah. pertama kali gue kesini juga aku pada ngomong kayak, kenapa sih di sana kok pada pakainya pendek-pendek banget, maksudnya kayak yang paling lucu lagi banyak banget teman-teman gue nanya kayak, di sana kok orang pada nggak pakai bra? Lah kan suka mereka gitu, jadi kayak ya udahlah gitu, kenapa sih kepo banget gitu kan, orang kita kan kepo banget ya. Nah akhirnya tuh jadi kayak akhirnya tuh jadi gregetan sendiri. Nah tapi kalau menurut dia pribadi sih jadi gregetan sendiri nggak sih sama orang rakyat 62, ya Allah. Rakyat 62. Akhirnya selesai juga. Jadi sebenarnya kenapa sih kita nggak bebas di Indonesia? Sebenarnya kita bebas di Indonesia. Kita bebas di Indonesia, cuma kadang tuh tantangan masyarakat kita yang bikin kita nggak bebas. Jadi sebenarnya gimana cara kita untuk merasa bebas di Indonesia? Ubah aja tantangan masyarakatnya. Dan itu nggak butuh waktu sebentar ya, Win? Ya, memang itu nggak butuh waktu sebentar, tapi itu bisa dilakukan dan membutuhkan proses. Itu sebabnya teman-teman kita yang ada di luar negeri, pelajar-pelajar di Indonesia, itu penting banget karya-karyanya untuk menyumbangkan untuk Indonesia khususnya, karena tanpa adanya pelajar-pelajar yang sudah open-minded dan sudah ngerti gimana bisa menyikapi satu masalah dan solusinya, itu ya pastinya negara kita nggak akan berubah. Ya nggak sih, Jam? Benar banget. Tapi sekarang karena udah banyak banget sih pelajar yang pergi ke luar negeri untuk belajar, dan mungkin ya pelajar-pelajar yang belajar ke luar negeri ini akan mengubah tatanan sosial Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa depan. Amin. Wow, hari ini topiknya berat banget gak sih? Berat banget. Tapi gue belajar banyak banget loh, Win, serius. Really? Dan mungkin teman-teman kaget kali ya, karena ini sebenarnya podcast pertama kita. Dan seperti yang kita sebut di podcast sebelumnya, di podcast perkenalan, kalau misalnya podcast kita itu akan ada satu berita dan satu topik khusus. Nah, beritanya udah hari ini Ujang, topik khususnya dari gue pribadi, dari Windri. Berarti minggu depan nanti gue yang akan ngasih topik khususnya dan Windri akan bawakan beritanya. Jadi kita tunggu aja untuk podcast di episode kedua. Dan pastinya topik-topik kita bakal hot and spicy as usual. Topik-topiknya akan lebih mengajak teman-teman mikir, dan lagi-lagi teman-teman, apa yang kita omongin di sini adalah 100% opini pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya opini lain yang mungkin berbeda 180 derajat dari kita, itu silahkan aja bagikan dan kita senang banget untuk diskusikan. Kalau misalnya beda banget, mungkin kita bisa bikin satu podcast tertentu untuk ngebahas gimana sih opini-opini teman-teman dan gimana juga opini dari kita. Jadi itu kita bisa gimana sih kayak balancing satu dan lain, karena manusia itu pasti punya opini beda. Ya, dan manusia itu opininya beda-beda. Dan mungkin aja kalian lebih tahu lebih banyak opininya dan lebih menarik, dan kita bisa diskusikan dari opini yang kalian punya gitu ya. Betul banget. Thank you banget Ujang buat hari ini. Thank you juga, Win. Dan teman-teman, itulah tadi kayaknya kita 30 menit lebih sih. Tapi ya kira-kira itulah percakapan kita tadi, membahas tentang gimana sih hak berpendapat di Indonesia itu kira-kira masih relevan atau enggak, dan bisa dilakukan atau enggak. Ya. Kita ketemu lagi nanti di episode yang kedua dengan topik yang lebih hot lagi, dengan topik khusus yang nanti akan gue bawain, dan Windri akan bawain berita terkini. Jadi stay tune terus di podcast kita, yaitu Not an Expert. Because we are not an expert. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Bye. Bye.